Nah, ini nomor 2. Coba gimana? Besar hambatan pengganti RAB berapa ohm? Gimana nih? Mencari R pengganti, R total, RAB. Ini, bentuk ini, ya, bisa kamu ubah jadi seperti ini. Coba. Titik A ini ada 10 ohm kan? Bisa dikesiniin. Terus yang 20 ohm ke atas. Ini 20 ohm, ini 20 ohm juga nih. Nah, gitu kan. Kemudian ini 10 ohm dengan 10 ohm. Terhubung gini. Ini B. Lalu yang tengah nih 10 ohm di sini. Terus kamu cek hasil kali silang. 20 kali 10 berapa? 200. Yang ini juga 200. Kalau sama, hasil kali ini 20 kali 10 dengan 20 kali 10 sama, maka hambatan yang tengah bisa dihilangkan. Itu namanya jembatan Wheatstone. Rangkaiannya jadi seperti ini. Sekarang jadi mudah dikerjakannya. 10 dengan 10 seri atau paralel? Yang ini. Seri paralel? Seri. Seri. Jadi 40. Kemudian 10 dengan 10 ini seri juga. Paralel kan? 40 dengan 20. Ya, bisa pakai 1/R paralel, 1/40 tambah 1/20. Penyebutnya 40, jadi ininya 3. Jadi R paralelnya adalah 40/3 ohm. Ya, jadi ini namanya jembatan Wheatstone. Wheatstone ini terjadi ketika hasil kali silang ini kali ini sama dengan yang 20 kali 10, 200 sama dengan 200, maka hambatan yang tengah bisa ditiadakan, bisa dihilangkan. Lalu ini bisa dikerjakan seri dengan seri diparalelkan. Oke, lanjutkan ya, nomor yang berikutnya. Oke, nomor 3. Dua buah resistor R1 1 kilo ohm dan R2 5 kilo ohm pada rangkaian tersusun secara paralel. Besarnya muatan persatuan waktu. Muatan persatuan waktu itu apa? Masih ingat Q per T itu rumus apa? I. I harus. Oke. Katanya besar muatan persatuan waktu yang melalui R2 dibandingkan yang melewati R1. Nah, dia itu paralel. Ada R1, ada R2. Yang ditanya itu adalah ya, perbandingan muatan persatuan waktu atau arus yang melalui R1 dan melalui R2. Apakah lebih besar, lebih kecil, sama-sama besar dibandingkan ya. Yang melewati R2 dibandingkan dengan yang melewati R1. Ya, lihat pembahasannya supaya lebih jelas. Nah, besarnya muatan persatuan waktu itu arus. Pada rangkaian paralel apa yang sama? Tegangannya sama. Jadi V1 sama dengan V2. Yang tadi ya, Bapak gambar lagi lah supaya ngerti. Nah, gitu. Di paralel. Ini R1, ini R2. V1 sama dengan V2. Tegangan di sini sama dengan tegangan di sini kalau sifat rangkaian paralel. Rumus tegangan apa? I1 kali R1. I2 kali R2. Jadi sama. I1 R1 sama I2 R2. Maka kita jadiin perbandingan I2 per I1 sama dengan R1 per R2. Tadi R1-nya 1 kilo ohm. R2-nya 5 kilo ohm. Kali silang maka I2 adalah 1/5 I1. Jadi tentu I2 lebih kecil dari I1. Oke, jawabannya yang C. Ada pertanyaan sampai situ? Kalau ada pertanyaan langsung ya diinterupsi, nggak apa-apa. Pak, nomor berapa? Gitu tanya. Oke, lanjutkan ya. Sekarang nomor yang keempat. Ini soalnya. Dua buah konduktor listrik dengan bahan dan panjang yang sama. Bahan, ini bicara hambat jenisnya sama. Panjang juga sama, tetapi dengan perbandingan luas. Luas itu A. A1 banding A2, 1 banding 2. Dirangkai secara paralel. Jadi dirangkai paralel juga. Gitu ya, anggap aja ini. Gitu ya.
Hambatan ke sana, satu dan kedua. Jika diberikan beda potensial pada kombinasi ini, tegangan, maka ditanya perbandingan daya yang dihasilkan oleh dua konduktor tersebut. Jadi yang ditanya daya di hambatan 1 banding daya di hambatan 2. Kembali ke soal nomor 3 tadi. Kalau paralel apanya yang sama? Ada yang ingat? Paralel apanya yang sama? V-nya. V-nya. Jadi kalau paralel itu V1 sama dengan V2. Rumus daya, ada yang ingat? V kali I ya. Sementara V itu I kali R, hukum Ohm. Kalau I-nya, kalau V-nya diganti I kali R, P itu jadi iri atau I kuadrat R. Sementara I-nya V per R, kalau diganti I-nya jadi V per R, jadi V kuadrat per R. Nah, karena paralel tegangannya sama, maka perbandingan daya P1 banding P2 kita pakai rumus yang mengandung V, tegangan. Oke. Karena V-nya sama, P berbanding terbalik dengan R. Maka P1 per P2 adalah R2 per R1. Apa rumus hambatan? Hambatan kawat. Ada ingat rumus hambatan kawat? R? Rho L per A. Rho L per A. Oke. A itu luas penampang, L itu panjang. Jadi rho L per A. Nah, perbandingan P1 banding P2 itu R2 banding R1. Karena P berbanding terbalik dengan R. Di sini dikatakan bahwa bahan kedua konduktor sama. Rho-nya sama. Panjang sama. L-nya sama. Berarti nggak usah kita lihat. Hambatan berbanding apa dengan luas penampang? Terbalik. Jadi kalau R2 per R1 berarti ini A1 per A2. Tadi dibilang di soal perbandingan luasnya adalah A1 banding A2 adalah 1 banding 2. Jadi jawabannya perbandingan dayanya adalah 1 banding 2. Yang A. Oke, cukup jelas? Siapa Naya, Yasmin?